Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurun lillah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan, kekuatan, sarana dan prasarana oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya guna menghadap beliau nanti di yaumil akhir. Salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk meneladani perilaku beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun keadaan dan profesi kita, hendaknya menjadikan beliau teladan bagi kita semua. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik bagimu. Ketika kita menjadi seorang pedagang, maka jadilah pedagang yang mengikuti bagaimana cara berdagang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi seorang kepala keluarga, kita kaji bagaimana Rasulullah SAW membimbing keluarganya sehingga menjadi keluarga yang terbaik. Pun menjadi seorang pemimpin, kita kaji bagaimana cara Rasulullah SAW memimpin sehingga kepemimpinan yang kita lakukan membawa berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mampu mendekatkan kita, masyarakat, rakyat pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, saudara-saudariku seiman dimanapun berada. Sebagai orang-orang yang beriman, tentu kita tidak akan lepas dari ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ujian tersebut Allah ingin melihat sejauh mana keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingin mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyir sabirin. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar, kekurangan harta benda, kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Dan di ujung ayat tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, wa basyirus sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Ikhwani fillah, kalau kita lihat, kita perhatikan akhir-akhir ini, bangsa ini dan belahan dunia ini sedang menghadapi ujian-ujian Allah tersebut. Bukankah dengan adanya COVID-19 atau yang sering disebut dengan virus corona ini, yang telah menyebar ke hampir bagian-bagian dari bumi ini, termasuk kita bangsa Indonesia ini. Ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah karena adanya COVID-19 ini kita merasa khawatir dalam kehidupan kita? Kita merasakan sedikit ketakutan dalam kehidupan kita. Dan ketika ini terjadi, ini merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala. Dampak dari COVID-19 ini bisa berimbas kepada ujian-ujian Allah yang lain. Kurangan harta benda, adanya kematian-kematian. Dan ini semua adalah ujian Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Namun demikian, ketika kita sabar menghadapi ujian-ujian tersebut, kata Allah, wa basyirus sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Lalu orang-orang yang seperti apa yang mendapatkan berita gembira karena kesabarannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala?
Dalam ayat selanjutnya dijelaskan, "Iza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Apabila kalian tertimpa musibah, tertimpa bencana, tertimpa wabah, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatunya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwani fillah dimanapun berada, bagaimana kita menghadapi ujian-ujian seperti ini? Bagaimana kita menghadapi COVID-19 ini, virus corona ini? Dalam surah An-Nisa Allah menjelaskan, "Ya ayyuhallazina amanu atiillaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum." Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hai orang-orang yang beriman, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah atiullah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya ujian, dengan adanya virus corona ini, Allah menginginkan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa Allah akan mengeluarkan solusi, Allah akan mengirimkan solusi dari seluruh persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi, dari seluruh ujian-ujian yang kita hadapi. Dalam surah At-Talaq dijelaskan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, maka Allah akan memberikan solusi dari seluruh kesulitan-kesulitan hidup yang dihadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak sangka-sangka. Ikhwanillah dimanapun berada, inilah indahnya kehidupan seorang yang beriman dan takwa. Kata Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh menakjubkan bagi orang-orang yang beriman. Segala sesuatu yang Allah takdirkan pada dirinya, seluruhnya baik baginya. Jika Allah timpakan kenikmatan pada dirinya, maka dia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika Allah timpakan keburukan bagi dirinya, musibah bagi dirinya, maka dia bersabar, itu juga baik baginya. Ikhwani fillah dimanapun berada, jadi ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah adalah kunci pertama dalam menghadapi musibah-musibah yang kita hadapi. Lalu yang kedua, atiur rasul, dan taatlah pada Rasulullah. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pun dalam menghadapi virus corona ini, kita harus lihat bagaimana Rasulullah SAW menghadapi wabah pada zamannya. Kata Rasulullah, kalau terjangkit wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian keluar dari negeri tersebut, atau janganlah mendatangi negeri tersebut. Lalu yang ketiga, walil amri minkum, dan taatlah kepada pemerintah, pemimpin di antara kalian. Oleh karenanya, pada kesempatan ini kami ingin mengajak kepada kita untuk mentaati apa yang telah diinstruksikan pemerintah kepada kita semua, agar kita bisa terhindar, agar bangsa kita ini bisa terhindar dari wabah yang sedang menjangkit pada akhir-akhir ini. Yang pertama, kita menjaga kebersihan. Yang kedua, kita disuruh oleh pemerintah untuk mengisolir diri, untuk berada di rumah kita masing-masing. Yang selanjutnya adalah mencuci tangan ketika sedang selesai melakukan aktivitas dan lainnya. Dan tidak mengadakan perkumpulan, keramaian, acara resepsi dan lain sebagainya. Dan ikuti apa yang dianjurkan atau disarankan oleh pemerintah ini. Insya Allah, Allah akan memberikan
keberkahan kehidupan dalam kehidupan kita. Ikhwanillah, terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau ana ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihi barakatim minas sama'i wal ardh." Jikalau penduduk negeri beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Oleh karenanya, marilah kita dengan adanya musibah ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.